Serie A, Juventus diimbangi Bologna. JIC selangkah lagi ke final playoff promosi. Bosalah bagikan perpisahan emosional dengan klub. Kejutan, Bayern tertarik datangkan Kompany. Pelatih Argentina coret Paulo Dybala. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Laga pekan ke-37 Liga Italia antara Bologna versus Juventus berakhir dengan dramatis. Sinyonya tua yang sempat tertinggal 0-3 bangkit dan membawa pulang satu angka dalam duel di Stadion Renato Dallara pada Selasa dini hari WIB. Bologna berada di ambang kemenangan berkat sepasang gol Riccardo Calafiori menit kedua dan 53, serta sumbangsi Santiago Castro di menit ke-11. Namun di babak kedua dalam tempo 8 menit, Juve mengemas 3 gol balasan melalui Federico Chiesa menit 76, Arkadiusz Milik menit 83, dan Kenan Yildiz menit 84. Sementara itu ada kabar soal masa depan Romelu Lukaku yang belum lama ini mencetak gol kemenangan AS Roma saat menghadapi Genoa. Usai mencetak gol, Lukaku merayakannya dengan melepas jersinya. Dapat kartu kuning, bomber Belgia itu dipastikan absen di laga pamungkas melawan Empoli karena akumulasi kartu. Lukaku yang dipinjam dari Chelsea kabarnya tidak akan dipermanenkan Roma. Selain harganya mahal, yakni 42 juta euro, Lukaku juga dinilai tidak terlalu meyakinkan meski mencetak 21 gol dalam 46 pertandingan bersama Ilupi. Ketika Roma bakal melepas strikernya, AC Milan ingin berburu striker baru. Isu ketertarikan mereka terhadap Joshua Zirkzee nampaknya bukan rumor semata. Rossoneri dilaporkan terus mencoba untuk merekrut sang striker di musim panas nanti. Menurut Sempre Milan, Milan sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Zirkzee. Untuk menggait Zirkzee, Milan harus siap merogoh kocek cukup dalam. Sang striker asal Belanda itu punya klausul rilis dalam kontraknya, di mana nilainya berada di angka 40 juta euro. JIC membawa Venezia menang pada leg pertama babak semifinal playoff promosi Serie A musim 2024-25. Menghadapi Palermo, Venezia menang 1-0 berkat gol Nicolas Pierini yang dihelat di Stadion Renzo Barbera tersebut. Pada leg kedua nanti Venezia hanya butuh minimal hasil imbang untuk lolos ke final. Jika lolos ke final, lawan yang dihadapi Venezia adalah pemenang duel antara Catanzaro dan Cremonese. Jika ingin promosi ke Serie A, JIC harus menang di laga final. Dari Italia kita beralih ke Inggris. Liverpool secara resmi telah langsung memperkenalkan Arne Slot sebagai pelatih baru hanya sehari setelah kepergian Jurgen Klopp. Slot akan menukangi Liverpool selama 3 musim namun tidak berstatus manajer seperti halnya Klopp. Pria berusia 45 tahun itu menjadi pelatih kepala pertama Liverpool sebagai cerminan perubahan signifikan struktur organisasi di dalam klub. Kepergian Jurgen Klopp meninggalkan kesan yang dalam bagi Mohamed Salah. Salah memberikan penghormatan kepada Klopp di media sosial setelah sang manajer meninggalkan Liverpool. Salah yang telah menghabiskan beberapa tahun bekerja dengan klub di Liverpool mengungkapkan harapannya bahwa jalan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Sungguh menyenangkan berbagi semua trofi dan pengalaman dengan Anda selama 7 tahun terakhir, tulis Mohamed Salah di media sosial X. Agen Mohamed Salah Rami Abbas mengatakan pada seorang supporter Liverpool bahwa kliennya bakal bertahan di Anfield pada musim panas 2024 nanti. Supporter itu bertemu dengan sang agen saat menyaksikan laga Liverpool versus Wolverhampton pada hari Minggu 19 Mei 2024 kemarin. Sang supporter mengunggah foto dirinya bersama dengan Abbas. Ia juga menuliskan bahwa sang agen menyatakan Mo Salah bakal bertahan. Gelandang Manchester City, Rodri mengakui Arsenal memang tampil luar biasa musim ini, tapi para pemainnya tidak punya mental juara untuk bisa menyalip Man City. Dia mencontohkan Arsenal cuma mengincar hasil imbang dan bermain bertahan saat melawat ke markas City di Stadion Etihad. Kalau saya pikir kami tidak akan melakukan hal serupa, itulah mentalitas, ujar Rodri. Mauricio Pochettino buka suara terkait rumor pemecatan di musim panas ini. Pelatih asal Argentina itu cukup optimistis bahwa ia akan dipertahankan manajemen Chelsea. Ia menyebut bahwa Todd Boehly selaku pemilik Chelsea mengindikasikan bahwa dirinya masih akan menangani Chelsea di musim depan. Pada Jumat malam kemarin, Todd Boehly mengundang saya untuk makan malam dan itu adalah makan malam yang bagus di antara kami berdua, tuturnya.
Masih soal rumor pelatih, menurut jurnalis Fabrizio Romano dan Christian Falk, Bayern Munchen telah mendiskusikan secara internal kemungkinan menunjuk Vincent Kompany sebagai manajer berikutnya. Kompany diberitakan cocok dengan profil yang dicari klub Bavaria itu, seiring pencarian panjang mereka untuk penerus Thomas Tuchel terus berlanjut. Kompany sendiri gagal membawa Burnley bertahan di Liga Primer Inggris musim ini. Di belahan Inggris lainnya, West Ham United akan mengumumkan Julen Lopetegui sebagai manajer baru mereka pada akhir pekan ini. Mantan pelatih timnas Spanyol dan Real Madrid itu merupakan pilihan pertama The Hammers untuk menggantikan David Moyes, dan pada awal bulan ini, dia sepakat untuk menjadi pelatih klub Liga Primer Inggris itu. Pelatih asal Italia Thiago Motta dikabarkan menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Xavi Hernandez di Barcelona. Sayangnya Motta tidak tertarik menjadi juru taktik Barcelona karena sudah melakukan pendekatan dengan Juventus. Sinyonya tua menilai Motta merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan Massimiliano Allegri. Kabarnya Juve juga sudah menyodorkan kontrak berdurasi 3 tahun untuk mantan gelandang Inter Milan tersebut. Sementara dari tim nasional, ada Argentina yang mengumumkan skuad sementara berisikan 29 nama untuk Copa America 2024. Nama Lionel Messi tertera, sementara Paulo Dybala tak ada. Banyak yang menduga Dybala tak dipilih Scaloni karena alasan kebugaran. Iya, musim ini penyerang AS Roma itu memang sering diganggu problem cedera. Namun media Argentina Take Sport menyatakan bahwa keputusan Scaloni untuk tak menyertakan nama Dybala murni karena alasan taktik. Kylian Mbappe menggelar acara perpisahan dengan PSG di sebuah restoran di Paris pada Senin malam waktu setempat. Saat acara tersebut selesai pada pukul 23.30 waktu Paris, ibu Mbappe, Faiza Lemari, keluar dari restoran dan menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan. Ketika ditanya soal klub yang akan dibela Mbappe selanjutnya, Lemari memberikan kode bahwa para jurnalis sudah mengetahui kemana anaknya akan berlabuh musim depan. Produsen otomotif asal Korea Selatan Hyundai diminta Sintayong memodali bus operasional timnas. Hal itu disampaikan STY kala ia menerima mobil bekas dipakai pejabat tinggi negara di acara KTT G20 di Bali pada 2022. Genesis Electrified J80 Long Wheelbase dari Hyundai Motor Indonesia. Nah, pada 19 Mei 2024, Operating Officer HMID Francisco Suryo Pranoto tak secara langsung merespon permintaan STY. Namun dia mengklaim akan mendukung industri sepak bola nasional maupun internasional. Sejumlah catatan istimewa ditorehkan selepas pertandingan Manchester melawan West Ham. Selain menjadi tim pertama dalam era Premier League yang meraih 4 gelar beruntun, City juga kini telah menjalani 35 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi. Itu rekor terpanjang yang pernah dilakukan tim Premier League. Selain itu, Erling Haaland adalah pemain pertama dalam sejarah Premier League yang memenangkan sepatu emas dan gelar PL secara berturut-turut. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menangis saat menanggapi pujian dari pelatih Jurgen Klopp. Hal itu terjadi dalam konferensi pers usai Manchester City menjadi juara Liga Inggris 2023-2024. Dengan mata yang berkaca-kaca, Guardiola mengatakan dirinya akan merindukan Klopp usai resmi berpisah dengan Liverpool pada musim ini. Sebelumnya, pada Jumat 17 Mei lalu, Klopp mengatakan bahwa Pep adalah pelatih terbaik di dunia yang sukses membawa City juara berturut-turut. Masih seputar Premier League, Ollie Watkins telah memenangkan penghargaan playmaker terbaik Liga Premier musim ini setelah membantu Aston Villa mencapai Liga Champions. Penyerang berusia 28 tahun ini menikmati performa terbaiknya dengan mencatatkan 32 kontribusi gol untuk Villa musim ini. Dengan rincian 19 gol dan juga 13 assist, sehingga ia mengalahkan Cole Palmer dari Chelsea dan jimat Manchester City Kevin De Bruyne dalam penghargaan playmaker musim ini untuk assist terbanyak di kompetisi tersebut. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Jean-Claire Todibo bercerita tentang penderitaannya di tim Barcelona dan mengatakan bahwa orang-orang di Barca memandangnya sebagai pengganti Gerard Piqué, tetapi dia tidak pernah mendapat peluang. Saya hanya memainkan 5 pertandingan dan saya melakukannya dengan baik. Namun mereka tidak pernah mengatakan apapun kepada saya. Tidak ada yang mau berbicara dengan saya di Barcelona kecuali Abidal. Sementara itu,
Masih terkait Barcelona, Rivaldo beri saran ke mantan klubnya. Jika mau punya modal buat belanja, jangan ragu jual pemain-pemain di skuad utama seperti Robert Lewandowski dan Frenkie de Jong. Dua pemain tersebut adalah beberapa yang punya nilai jual tinggi. Rivaldo menyebut Lewandowski sudah tua dan sudah selayaknya untuk dijual. Sementara de Jong, kata Rivaldo, meski sudah 5 tahun di Barca, tapi tak memberikan banyak kontribusi signifikan. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengutuk nyanyian supporter yang ditujukan kepada Presiden klub Juan Laporta saat kemenangan 3-0 atas Rayo Vallecano di Stadion Olimpik. Sejumlah fans meneriakkan Barça yes, Laporta no selama pertandingan, meskipun bagian lain dari stadion mulai bersiul menanggapi nyanyian anti Laporta di babak kedua. Itu tidak menyenangkan bagi saya. Yang saya inginkan adalah persatuan dan keluarga klub yang baik. Tetapi para penggemarlah yang memutuskan. Saya tidak suka jika seseorang dikucilkan. Brasil telah memanggil 3 pemain lagi untuk Copa America setelah CONMEBOL mengizinkan tim-tim untuk menambah skuad mereka menjadi 26 dari 23. Brasil juga telah mengganti kiper Ederson yang cedera. Ederson mengalami patah kecil pada rongga matanya ketika ia bertabrakan dengan bek Tottenham Hotspur asal Argentina, Christian Romero, beberapa hari yang lalu. Adapun 3 pemain baru yang ditambahkan adalah bek Juventus Bremer, gelandang Atalanta Ederson, dan penyerang Porto yakni Pepe. Dari benua Amerika, kita beralih ke Asia. Rumput di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi sorotan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beredar di media sosial kondisi rumput Stadion GBK yang rusak akibat konser K-pop pada 18 Mei 2024. Meskipun saat konser rumput ditutup dengan papan agar tidak rusak parah, tapi ternyata rumput tertindih papan yang menyebabkan membekas di rumput. Ada juga beberapa rumput yang kering dan rusak akibat tertindih papan penutup. Tahun lalu, Martin Paes pernah menghadapi Lionel Messi dalam sebuah laga uji coba. Tapi pada tahun ini, kiper warga negara Indonesia itu dipastikan tidak akan melawan Lionel Messi di ajang Major League Soccer MLS 2024. Karena terbentur satu aturan. Aturan yang dimaksud adalah adanya pemisah 2 wilayah untuk 29 tim yang berlaga di MLS musim ini. FC Dallas berada di wilayah barat, sementara Inter Miami ada di wilayah timur. PSSI menunjuk mantan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, sebagai manajer Timnas U20 Indonesia. Hal itu disiarkan PSSI melalui keterangan resmi pada Minggu 19 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Selain menjadi manajer Timnas U20, Ahmed Zaki Iskandar juga akan mendampingi Timnas U17 Indonesia. Pria dengan sapaan akrab Bang Zaki tersebut menyatakan kesiapannya untuk menjadi manajer skuad Garuda Muda.